Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Rabu 13 November 2024, dengan bacaan Alkitab dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Kejadian pasal 45 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan. Jangan berbantah." Pada kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai ada orang yang suka berbantah kepada orang lain. Bisa saja perbantahan terjadi antara seorang atasan dengan bawahannya, seorang teman dengan temannya yang lain, atau seorang kakak dengan adiknya. Perbantahan bisa diartikan sebagai percekcokan dan perlawanan. Perbantahan biasanya terjadi karena apa yang dikatakan oleh orang yang satu kepada orang yang lain dinilai kurang tepat dan menimbulkan kerugian kepada orang tersebut. Atau bisa juga terjadi jika seorang melakukan hal yang tak pantas kepada orang lain, sehingga harus ada perbantahan. Tak jarang suatu perbantahan akan menimbulkan pertengkaran yang hebat dan menimbulkan masalah yang panjang. Demikianlah pada renungan hari ini, di mana Yusuf yang sudah menjadi penguasa di Mesir akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Yusuf yang pernah mereka jual kepada saudagar Mesir. Yusuf yang pada awalnya dicemburui oleh saudara-saudaranya karena ia sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub, kini bangkit menjadi orang yang besar di Mesir, karena pada waktu itu ia mampu menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 masa kelimpahan dan 7 masa kelaparan. Maka ia dipercaya oleh Firaun sebagai penguasa di Mesir yang akan mengumpulkan persediaan gandum agar ketika masa kelaparan tiba, umat yang ada di Mesir tidak mati kelaparan. Bencana kelaparan juga dirasakan sampai ke Israel, sehingga saudara-saudara Yusuf harus pergi ke Mesir pada waktu itu untuk membeli gandum. Maka mereka datang kepada Yusuf, dan Yusuf mengenali saudaranya itu, dan ia menyembunyikan identitasnya. Lalu dalam pasal 45 ini, kita melihat bahwa Yusuf tidak dapat menahan apa yang dirahasiakannya, dan ia pun mengungkapkannya di depan saudaranya sambil menangis, lalu menyuruh mereka agar pindah ke tanah Mesir dan menetap di sana. Lalu apa yang paling baik di tanah Mesir akan menjadi milik mereka. Lalu ketika Yusuf melepas mereka, Yusuf berpesan, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Ini mengartikan bahwa saudara-saudara Yusuf jangan berselisih atau saling menyalahkan, bahkan bertengkar ketika mereka sudah tahu apa yang terjadi. Sebaliknya mereka harus tetap hidup rukun dan damai, serta selalu menjaga persatuan sebagai saudara.
Ini juga mengartikan bahwa mereka selalu mengutamakan kasih dalam hubungan sebagai keluarga, menghindarkan rasa iri hati, dan selalu berpengertian yang baik. Saudaraku, jika akhir-akhir ini kita memiliki masalah dengan teman atau bahkan saudara kita perlu belajar dari Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya dengan tulus dan ikhlas. Mari kita jaga hubungan yang baik dengan sesama saudara kita. Jangan jadikan setitik permasalahan menjadi jalan pemecah persaudaraan kita. Mari utamakan kesatuan dan kebersamaan dalam keluarga. Selalu mengucapkan maaf jika melakukan kesalahan. Dengan hidup rukun dan damai, maka kita tak akan mengenal perbantahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami agar hidup dengan rukun dan damai. Kami mau menjadi umat-Mu yang mengutamakan kasih dalam persaudaraan kami, sehingga rasa dendam tak menghinggapi kami. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh editor. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.